Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana Putra. Saya dari golongan B dengan NIM H43201868. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak memakai APD karena APD saya berada di Jember, Pak. Sehingga dan posisi saya sekarang masih berada di rumah, yaitu di Madiun, sehingga saya tidak dapat menggunakan APD sesuai dengan apa yang diperintahkan. Baik, langsung saja kita membahas apa yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang masalah COVID-19, yaitu di mana virus yang sudah lama kita ketahui, yaitu sudah sejak 2019, di mana virus ini sudah menjadi hal umum di kalangan masyarakat. Pada sebagian besar kasus pada virus corona selama ini menyebabkan infeksi pernapasan. Itu tentunya hal yang utama diserang oleh virus corona, seperti pernapasan ringan sampai sedang hingga flu. Namun virus ini juga bisa menginfeksi pernapasan berat seperti pneumonia dan MERS. Nah, ketika seorang yang terkena virus corona, itu ada berbagai cara virus corona untuk menyebar, terutama melalui udara. Contoh, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari seseorang yang menderita virus corona ini, itu juga dapat menularkan virus corona. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, itu juga bisa. Kemudian melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang kita sentuh seperti koin, pintu, meja, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian COVID-19 yang ada di dunia, yaitu yang pertama ada variant of concern atau VOC, dan kemudian ada variant of interest FOI. FOC adalah varian virus COVID SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19 dengan cepat, berperparah gejala, dan mengurangi aktivitas terapi. Berikut ada jenis varian of concern tersebut, yaitu pertama ada varian alpha, kemudian ada varian beta, gamma, varian delta, yang terakhir adalah varian omicron yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada November 2021. Kemudian sementara itu varian VOI adalah varian yang sedang diteliti karena dicurigai menjadi VOC. Jenis varian tersebut adalah varian lambda dan varian MU. Pertama kali untuk varian MU ditemukan di Kolombia, untuk varian lambda ditemukan di Peru. Kemudian menurut data yang dikeluarkan oleh tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 11 Januari 2022 sebanyak 4.267.451 jiwa dengan jumlah kematian 144.144 jiwa. Di angka tersebut diketahui tingkat kematian case fatality care akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Menurut alur dokter, jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki potensi yang lebih dalam penularan COVID. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Menurut alur dokter, hingga 11 Januari sudah lebih dari 170 orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 117 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Tentunya dengan adanya vaksin ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya COVID-19, di mana kita sudah dibekali dengan imun dengan adanya COVID ini, sehingga bisa menurunkan gejala bahkan hingga menghindari kita dari penyebaran virus corona tersebut.
Vaksin COVID-19 juga bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, juga bertujuan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir tadi. Nah, tentunya vaksin ini juga ada larangannya atau himbauan ketika masyarakat itu pada saat ingin vaksin terdapat rasa alergi, terdapat panas dan lain sebagainya, tentu itu dihindari agar dapat vaksinasi tidak berjalan dengan baik. Vaksinasi merupakan faktor terbaik dalam pencegahan ya tentunya, tapi kita juga harus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ada agar lebih baik lagi lebih baik lagi untuk tidak terjangkit virus corona, yaitu jangan kemana-mana menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan setelah berpergian, setelah berjabat tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan kemudian hubungilah pihak berwajib apabila kita mendapatkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, panas, demam yang tidak ujung turun, itu harus segera menghubungi pihak wajib yang lebih lanjut lagi agar ditangani lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya himbau untuk semuanya yang ada di Indonesia di rumah tetap jaga kesehatan, karena apa? Kesehatan nomor satu. Kesehatan tidak dapat dibeli, kita yang dapat merawat, dan kita sendirilah yang menentukan bagaimana kesehatan itu terjaga pada diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.